Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang ibdal. Al-Quran sebagai mukjizat pada hakikatnya dapat ditinjau dari berbagai dimensi. Para linguis barat maupun timur juga meyakini bahwa Al-Quran yang terdiri dari huruf, kata, klausa, dan makna juga memiliki kemukjizatnya yang unik dan berbeda dengan bahasa-bahasa di dunia. Oleh karena itu, salah satu tanda mukjizat Al-Quran adalah jaminan kelestariannya sampai akhirat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan Al-Ibdal. Ibdal sebenarnya sudah tidak asing lagi dan mempunyai banyak macamnya. Hanya saja, Ibdal dalam Al-Quran masih kurang banyak yang mengkaji secara detail. Al-Ibdal adalah membuang suatu huruf dan menempatkan huruf lain di tempatnya. Al-Ibdal itu sama seperti iklal, hanya saja dalam iklal yang menjadi sasarannya adalah huruf ilat. Artinya, huruf ilat yang satu mengganti tempatnya huruf ilat yang lain. Ranah pembicaraan ibdal adalah bagian dari pembahasan morfologi. Namun, karena berkaitan dengan kaidah penulisan, maka dia menjadi salah satu pembahasan dari kaidah khot dan imla. Ibdal dapat disebut juga dengan qalb, dan huruf-hurufnya ada 9, yaitu huruf waw, ya, alif, mim, to, dal, ha, hamzah, dan ta. Ibdal sebenarnya adalah salah satu pembahasan ilmu morfologi atau tata bentuk, yaitu bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Selanjutnya, bentuk-bentuk ibdal. Yang pertama, mengganti huruf waw dan ya dengan huruf hamzah. Terdapat dalam keadaan berikut. Yang pertama, jika kedua huruf tersebut terletak di ujung kata dan setelah alif zaidah. Contohnya, banaun dan du'aun. Contoh selanjutnya, da'a, yada'u, du'aun. Apabila ditambahkan ha, taknis, untuk membedakan perempuan dan baik laki-laki, maka harus tetap diganti hamzah. Contohnya, banna'atu, masya'atu. Dengan penambahan tasydid dikarenakan mengikuti wazan zigoh, mubalaghah. Contoh lainnya adalah hamaroh, syakoroh, syakroh. Aslinya hamaroun. Dengan ditambahnya alif zaidah sebelum akhir, seperti penambahan pada kitabun dan gulamun, kemudian mengganti huruf ya menjadi hamzah untuk memudahkan pengucapan dikarenakan bertemunya dua sukun. Namun ada beberapa pengecualian dalam hal ini. Yang pertama itu, jika ketika waw atau ya terletak setelah alif yang bukan zaidah, maka tidak diganti. Contoh, ayatun, warawiyatun. Apabila tidak berat dalam pengucapan. Contoh, tabayana dan ta'awana. Selanjutnya, keadaan jika huruf waw dan ya terletak di ain isim fa'il dan keduanya diilalkan ketika fi'il. Contohnya, ba'i'un dan qailun. Kecuali huruf waw dan ya tidak diilalkan ketika di fi'il. Contoh, ayinah dan awirah. Baik, selanjutnya yaitu bagian 3, huruf mad zaidah diganti hamzah apabila terletak pada posisi ketiga dalam wazan mafa'ilun di dalam isim sahih akhir. Contohnya, ajuzun menjadi ajaizun. Kecuali di sini jika waw atau ya bukanlah huruf tambahan, maka tidak diganti dengan hamzah. Contohnya, qoswarotun menjadi qosawirun. Jadi huruf ketiganya di sini tetap menggunakan waw. Bagian 4 yaitu apabila huruf alif terdapat di tengah dua
waw atau ya yang berada dalam wazan mafa'ilun dan terdapat pada isim sahih akhir. Contohnya awawilun menjadi awailun. Selanjutnya, apabila fafiil di dalam wazan ifta'alah adalah waw atau ya, maka keduanya diganti dengan ta. Begitu juga dalam wazan ifti'alun. Contohnya, itasolah menjadi itasolah. Dengan syarat bahwa waw atau ya-nya di sini bukanlah pengganti dari hamzah. Sebagian ahli nahu juga yang beraliran Baghdad memperbolehkan pergantiannya menjadi hamzah. Contohnya dari kata akalah menjadi itaqolah, ittaqolah. Izaro menjadi itazaro, ittazaro. Selanjutnya nomor 3, apabila fafiil dalam wazan ifta'alah adalah sa, maka ta dalam wazan ifta'alah diganti menjadi sa, yang kemudian keduanya diidghamkan. Contohnya dari kata izza'aro menjadi ista'aro. Nah, jika hurufnya zal, dal, dan zal, maka ta dalam wazan ifta'alah diganti menjadi huruf dal. Contohnya dari kata da'a, idta'ah, maka diganti menjadi huruf da menjadi idda'ah. Nah, namun jika hurufnya zal, so, to, dol, dan so, maka ta dalam wazan ifta'alah diganti menjadi huruf to. Dari kata zahibah menjadi istahabah, diganti menjadi huruf to menjadi istohabah. Sini diperbolehkan setelah pergantian da dan to diidghamkan menjadi huruf yang sejenis seperti huruf sebelumnya. Contohnya izzakaro, izzalama. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ibdal yang keempat, yaitu apabila dalam wazan tafa'alah, dan tafa'alalah fiilnya adalah dha, ta, do, so, za, da, za, dan fa, maka ta dalam wazan tafa'alah, dan tafa'alalah boleh diganti menjadi huruf yang sejenis dengan huruf setelahnya. Contohnya, tathaqalah menjadi athaqalah, tadhakkarah menjadi adzakkarah, tadathsarah menjadi addathsarah. Yang kelima, apabila terdapat ta yang berharokat sukun yang terletak sebelum dal, maka harus diganti dengan huruf dal. Contohnya, iddani menjadi iddani, jama' dari atudu. Yang keenam, apabila terdapat nun sukun yang terletak setelah huruf ba atau mim, maka diganti menjadi mim. Contohnya, inmaha menjadi immaha. Yang ketujuh, huruf mim pada kalimat fammun merupakan pengganti dari huruf waw, karena kata aslinya adalah fuhun, jama' dari afwahun, yang kemudian huruf hanya dibuang dan huruf waw diganti dengan huruf mim, dan apabila diidofahkan maka kembali ke bentuk aslinya. Contohnya, hadza fuqah. Selanjutnya yaitu ibdal dalam Al-Quran. Ibdal dalam Al-Quran yaitu apabila dua hamzah bertemu dalam satu kalimah, hamzah pertama berbaris dan hamzah kedua sukun, maka hamzah kedua berbaris sukun tersebut diibdalkan atau ditukarkan kepada huruf mad. Ia juga sama seperti hukum bacaan mad badal. Cara bacaannya yaitu hamzah wasol diberi tanda bacaan baris di bawah karena huruf yang ketiga ta berbaris hadapan mendatang,
dan huruf berikutnya hamzah ditukarkan menjadi ya sebagai huruf mat apabila memulakan baca dengannya. Contohnya yaitu bisa kita lihat di Quran surah Al-Ahqaf ayat 4 yang telah digarisbawahi, yaitu pada bacaan itu nih. Baik, kesimpulannya, ibdal dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran yang beredaksi mirip akan tetapi mempunyai perbedaan sedikit dalam segi huruf, kata atau kalimat. Pembahasan ibdal menambah keyakinan kita bahwa bahasa dalam Al-Quran itu adalah bahasa yang syarat dan dengan hukum, tidak bersinonim dengan kata yang lain meski penyebutannya sama dan jelas menurut banyak orang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.